kita telah memasuki rumah Tuhan, dan pada kesempatan ini terlebih dahulu mari kita sama-sama untuk mempersiapkan hati kita mengikuti prosesi pemberkatan pernikahan saudara kita Erwindo dan saudari Bibi. Dan kepada kita semua yang membawa handphone, tanpa mengurangi rasa hormat untuk mensayangkan, sehingga pada saat prosesi sampai pemberitaan firman Tuhan, suasana dapat berjalan dengan tenang. Sama Tuhan oleh karena kebesarannya, Dia mempertemukan kedua anak Tuhan dipersatukan di dalam ikatan pernikahan pada pagi hari ini. Saudara sekalian, mari saya undang kita sama-sama berdiri. Kita akan menyambut kedua mempelai untuk memasuki ruangan kita. Saudara kita, Erwindo Oktaviana Sarjana Ekonomi, pada hari ini akan mengikatkan janji setia bersama saudari Libriwati Sarjana Ekonomi di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat sekalian. Kita berikan aplaus dan sambut untuk kedua mempelai. Dan kedua mempelai sama
kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, melihat kedua saudara kami hari ini boleh Tuhan persatukan di dalam pernikahan kudus. Saudara Erido dan juga saudari Lindi, di dalam rencana dan karya Tuhan, mereka boleh dipertemukan dan hari ini boleh mengikatkan komitmen mereka di dalam pernikahan kudus sebagaimana dengan panggilan Tuhan yang Tuhan kehendaki bagi setiap umat manusia. Maka hari ini kami keluarga besar dan juga seluruh saudara di dalam Tuhan, hari ini kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberkati seluruh rangkaian daripada ibadah pemberkatan nikah hari ini. Tuhan Engkau yang berkarya, Tuhan Engkau yang berkata, dan Engkau yang boleh menyatakan kasih kemurahan-Mu atas pernikahan mereka hari ini. Kami buka ibadah pemberkatan nikah kami hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Apa yang kita jalani dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya dan sebagai dasar sebelum membentuk keluarga yang berdasarkan dengan kasih Tuhan untuk membangun satu keluarga. Karena itu kita bersama-sama pada hari ini dan sebentar lagi kita akan menyaksikan prosesi pemberkatan akan kedua saudara-saudari kita ini. Mereka akan membangun satu rumah tangga yang baru berdasarkan firman Tuhan dan dasar kasih Tuhan. Sebelumnya tentu kita juga akan dibekali firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Lilian. Sebelumnya kembali saya mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan berserah diri, berjanji setia.
sebagai umat tebusan Allah, maka kami punya pandangan yang berbeda di dalam hidup pernikahan. Kami ingin pernikahan ini diberkati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka hari ini setiap orang yang ingin diberkati oleh Tuhan, kami perlu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang telah mau menyatakan kepada kami lewat Alkitab sebagai penuntut dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk kembali. Selamat siang Saudara Erwindo dan juga Saudari Lindy, keluarga besar ya yang boleh hadir hari ini, dan seluruh daripada rekan dan sahabat yang boleh ikut dalam acara pemberkatan nikah hari ini. Selamat siang semua, apa kabar? Saya lihat dari awal agak dekat ya, termasuk pengantinnya. Coba berikan senyum dulu di samping kanan dan kirinya gitu. Ini pemberkatan nikah, hari yang istimewa gitu loh, ya kan? Ini kan hari yang berbahagia. Ya jadi jangan tegang-tegang. Erwin udah kasih senyum belum sama Lini? Sudah yakin? Ya, di balik perasaan ada deg-degan, ada juga kelelahan, karena dari pagi udah dandannya. Ya. Karena pernikahan Kristen berbeda dengan pernikahan-pernikahan lain. Kenapa harus kudus? Karena anak Tuhan harus menjaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan, baru bisa dan boleh diberkati di gereja. Bapak Ibu Saudara, saat ini orang pacaran sudah nggak ngerti kata jaga batas, kata kudus, sehingga banyak daripada pasangan anak-anak muda yang ada sebelum menikah sudah melakukan hubungan suami istri yang harusnya belum boleh dilakukan waktu masa pacaran. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bergembira bersama, ya, karena kedua daripada saudara kita terkasih, mereka boleh menjaga hidup mereka dari masa pacaran sampai mereka boleh hadir hari ini dalam pernikahan yang kudus. Ya, kita berikan begini, ya, pernikahan itu seperti orang mengepung tembok. Ada tembok tinggi, wah rasanya saya pengen cepat-cepat menikah. Tapi ya, dalam konseling pernikahan yang sudah dijalankan oleh kedua mempelai yang ada, saya dan kami hamba Tuhan ingatkan bahwa masa-masa tersulit adalah ketika menjelang detik-detik tunangan dan juga menikah. Karena ada banyak pasangan yang tidak siap dengan perubahan-perubahan demikian. Akhirnya waktu tunangan bermasalah, waktu nikah nggak senang, ya. Nah, tapi kita bersyukur, ya, Erwin dan juga Lini, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu, dan mereka di dalam bimbingan konseling yang ada, mereka terus berpegang di dalam kebenaran firman Tuhan akan apa yang Tuhan mau. Dan maka hari ini, Erwin dan juga Lini dan bagi setiap kita yang telah mengambil komitmen, ya, di dalam berumah tangga, maka demikianlah firman Tuhan mengingatkan kita akan peran istri dan juga suami. Setelah menikah, menjadi istri, menjadi suami, ada tugas tanggung jawab yang berbeda. Karena kalau istri dan juga suami menjalankan fungsinya dengan baik, maka keluarga akan baik. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 sampai 33. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Lalu ini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerun atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi
dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, menjadi istri yang baik, yang sungguh-sungguh, sehingga setelah menikah ada masalah sedikit, jangan cari papa mama. Nggak mau pikir pulang lagi ke rumah papa mama. Wah, kalau begitu kapan dewasanya? Nah, jadi firman Tuhan hari ini, ya Bapak Ibu Saudara, dan juga kedua mempelai, ya Kristus mengingatkan kita bahwa hubungan suami istri ini adalah hubungan yang spesial, lebih daripada hubungan orang tua dan anak. Karena digambarkan pernikahan, hubungan suami istri itu seperti hubungan Allah dengan umatnya. Suamimu seperti kepada Tuhan. Wah, punya paling suka. Dan ini memang panggilan Tuhan. Semua manusia yang telah menikah, yang sudah menjadi istri, perlu hormat, perlu tunduk kepada suami yang baik dan orang tua. Karena banyak perempuan-perempuan hebat saat ini kurang ajar sama suami. Mentang-mentang dia lebih pintar, mentang-mentang gaji lebih tinggi, mentang-mentang lebih pintar cari duit. Wow, ini saya ada cerita dalam konsep nikah. Di pasar Melati itu ojek kayak calonnya kok kencang segini ya. Wah, lincah lah dia pencegahan waktu cepat sekali. Nah, suaminya lebih lambat. Bapak Ibu, karena kita yang berdiri di sana, kita justru juga tidak akan pernah hormat sama mamanya. Jangan heran, banyak keluarga hancur saat ini karena perempuan nggak bisa jadi perempuan sebagaimana mestinya. Maka firman Tuhan katakan, hai istri, kalau sudah siap berumah tangga, siap jadi istri, mau sepinter, mau sehebat apapun, tunduk sama suami. Harus bisa hargai suami. Kalau nggak bisa hargai suami, jangan menikah. Karena kalau nggak bisa hargai suami menikah, ini akan jadi masalah. Ya, jadi ini penting sekali. Dan ini semua harus kita masing-masing kita cross check diri kita. Ya, bagaimana? Ya, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Nah, para suami juga perintah Tuhan ini jangan disalahgunakan, ya. Karena ada perintah Tuhan yang lain kepada suami, ya. Jadi suami jangan hanya pakai ayat 2. Suami saya otoriter ya. Kok apa-apa pakai ayat, apa-apa pakai ayat, ya. Istri nggak mau kalah, salahnya pakai ayat juga, ayat yang lain nanti. Hai para suami nanti ya. Ya. Ini saling serang-serangan, ini nggak baik. Yang tertinggi adalah kepada Tuhan. Yang kedua adalah suami. Jadi jika suami memerintahkan sesuatu yang salah, istri tidak boleh tunduk. Karena istri harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada suami. Karena suami bisa salah. Benar nggak para istri pada ini? Karena saya harus tunduk, saya cari yang lain. Nggak boleh. Karena firman Tuhan bagian harus lebih takut kepada Tuhan. Tuhan bilang bahwa pernikahan adalah seumur hidup, sampai maut memisahkan. Tidak sesuai, nggak boleh bisa. Karena kamu sudah berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan semua yang hadir hari ini. Pernikahan seumur hidup. Jadi nggak ada istilah nggak cocok untuk bisa. Karena nggak mungkin kita dua orang berbeda bisa cocok, tidak mungkin. Jadi, ya, Bibi harus tunduk kepada suami. Jadi kalau mau belajar, ya tanya dulu, boleh nggak ini? Ya, dirayu dulu, pasti boleh kok. Ya. Tapi pengambilan keputusan sudah bukan diri sendiri, tetapi bersama-sama. Ini hormat. Jikalau pasangan saya bilang tidak, saya akan tanya, kenapa nggak boleh? Ini adalah rasa hormat. Jikalau dalam pernikahan ada rasa saling menghormati, maka pernikahan ini akan kuat. Ya, seperti ya bagaimana umat Tuhan harus taat kepada Kristus, demikian pula istri. Ya, harus menghormati orang tua. Bahkan ketika kalian punya rumah sendiri, kalian tidak tinggal lagi dengan orang tua, tapi orang tua harus diperhatikan dan harus sering dikunjungi. Karena kita anak harus menghormati orang tua. Amin. Ya, ingat ya, ini dan tetapi kenapa firman Tuhan katakan laki-laki akan tinggalkan papa mamanya, artinya harus mandiri. Kalau mau menikah dan tidak memutuskan untuk menikah, harus bisa mandiri. Jangan
ada dikit ngadu ke mama papa, ya, bahwa dalam hubungan rumah tangga tidak mudah. Ada banyak hal yang harus kami pelajari. Tapi hari ini Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati Erwin dan juga Lindy dari masa pacaran sampai hari ini, maka kami juga percaya bahwa Tuhan akan menuntun kehidupan mereka mulai hari ini sampai kepada mereka membina rumah tangga dalam tahun-tahun ke depan. Itu pun ada hikmat, pertolongan, dan penyertaan Tuhan atas hidup istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati pula dua keluarga besar yang ada saat ini, sehingga masing-masing keluarga besar juga boleh mendukung, menasihati, dan juga boleh senantiasa memberikan masukan-masukan yang berharga bagi keutuhan rumah tangga daripada Erwin dan juga Lady. Terima kasih Tuhan, kami serahkan prosesi pemberkatan nikah berikutnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Erwindo dengan saudari Lindy, setelah kalian berdua mempelajari firman Tuhan, mendengar firman Tuhan yang menitahkan pernikahan kalian ingin diteguhkan, maka kalian berdua menyatakan tekad dan berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, semua menyaksikannya. Maka saya bertanya satu persatu dan dijawab dengan tegas ya. Saudara Erindo, saudara mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaatnya untuk mengambil saudari Lindiwati sebagai istrimu yang sah sesuai dengan firman Allah, dalam keadaan apapun juga bersediakah saudara senantiasa menghormatinya, mengasihinya, melindunginya, serta setia kepadanya sepanjang hidup? Apakah jawaban saudara? Saya bersedia. Puji Tuhan. Mengasihkan dirinya. Lindiwati, saudari mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaatnya untuk mengambil saudara Erindo sebagai suamimu yang sah sesuai dengan firman Allah, dalam keadaan apapun juga bersediakah saudari senantiasa menghormatinya, mengasihinya, menolonginya, serta setia kepadanya sepanjang hidup? Apakah jawaban saudari? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Cincin ini dibuat dari emas logam yang mulia, melambangkan kasih mereka yang mulia dan kudus. Cincin ini berbentuk lingkaran tanpa ujung pangkal, melambangkan kasih mereka yang tak berkesudahan, artinya selama-lamanya saling mengasihi sampai tua pun tetap saling mengasihi. Cincin ini adalah tanda lahiriah yang nampak untuk menyatakan ungkapan hati mereka yang tulus, setia, dan saling mengasihi untuk menggenapi suatu perpaduan yang indah dan abadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Allah Bapa, Anak Putra, Allah Putra, Anak Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Saya mengambil engkau Saya mengambil engkau sebagai istriku sebagai istriku dan kuberikan cincin ini dan kuberikan cincin ini sebagai suatu tanda bukti. sebagai suatu tanda bukti. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Saya mengambil engkau saya mengambil engkau sebagai suamiku sebagai suami dan kuberikan cincin ini dan kuberikan cincin ini sebagai suatu tanda bukti. sebagai suatu tanda bukti. Amin. Amin. Sekarang saya menamanya berdasarkan iman Berdasarkan iman yang benar kepada firman Allah kepada firman Allah di dalam nama Allah di
dalam nama Allah, Bapa, Bapa, Allah Putra, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Kudus, yaitu Allah Tritunggal, yaitu Allah Tritunggal, dengan janji sebagai berikut. dengan janji sebagai berikut. 1. Satu, Bahwa kami mau bahwa kami mau hidup sebagai suami istri yang saleh hidup sebagai suami istri yang saleh dan benar. dan benar. 2. Dua, Bahwa kami mau bahwa kami mau memelihara memelihara rumah tangga kami rumah tangga kami dalam kesucian yang benar dalam kesucian yang benar dan berjanji dan berjanji tidak akan bercerai tidak akan bercerai sampai kematian yang mencerai kami. sampai kematian menceraikan kami. 3. Tiga, Bahwa segala harta kami bahwa segala harta kami yang dibawa oleh masing-masing kami yang dibawa oleh masing-masing kami dalam pernikahan kami ini dalam pernikahan kami sekaliannya sekalian menjadi milik kami menjadi dan hak kami bersama. dan hak kami bersama. 4. Empat, Bahwa pernikahan kami ini bahwa pernikahan kami lepas dari hukum adat lepas dari hukum adat tetapi berlindung tetapi berlindung di bawah hukum Kristus di bawah hukum Kristus dan Undang-Undang Republik Indonesia. dan Undang-Undang Republik Indonesia. Demikianlah perjanjian ini Demikianlah perjanjian ini kami buat dengan sebenar-benarnya kami buat dengan sebenar-benarnya atas dasar persetujuan kami bersama atas dasar persetujuan kami bersama di hadapan Allah dan sidang Jumatnya di hadapan Allah dan sidang Jumat serta para saksi keluarga. serta para saksi keluarga. Amin. Amin. Kasih dan karuniamu telah berkarya di kayu salib lewat Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap pribadi yang percaya menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, pada hari ini Erwindo dengan Lindi memenuhi panggilan pernikahan yang Tuhan berikan padanya. Oleh karena itu Tuhan, mereka datang mohon berkat-berkat-Mu. Engkau mencurahkan berkat-berkat mereka dalam rumah tangga yang mereka bangun pada hari ini. Engkau campur tangan dalam kehidupan mereka. Mereka saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menjunjung tinggi kasih sayang dari Tuhan Yesus. Mereka tetap setia beribadah, tetap setia berbakti kepada Tuhan, dan sambil membawa persembahan kepada Tuhan semenang diperlukan, semenang diajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dan pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka yang mereka jalani, dan Tuhan berikan ya turunan, beranak, cucu, cicit ya Allah dalam rumah tangga mereka. Sudah perintah firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Saudara Erwindo dan Saudara Lindi, maka Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pohon serah rahmat yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudari dalam pernikahan kudus ini. Tuhan jugalah yang memberkati pernikahan saudara-saudara sekalian dengan berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyidari engkau wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pada hari ini di hadapan Allah sidang Jumatnya, sesuai dengan firman Allah serta pengakuan dan jawaban saudara-saudara sekalian, maka saya selaku hamba Allah meneguhkan pernikahan saudara sekalian di dalam kuasa nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Allah Putra, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Teman, salaman. Salaman. Gedut, oke.
saudari Diniwati di hadapan Allah dan sidang cumannya telah mengikat jadi dalam satu ikatan pernikahan kudus ini. Karena itu sebagai hamba Allah, saya nyatakan mereka berdua menjadi suami istri yang sah, dan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dicairkan manusia. Tuhan memberkati. Demikian proses pernikahan kudus sudah selesai. Khususnya saudara kami Erwindo dengan Nindi dalam bersatukan dalam satu nikah kudus. Sejak ini mereka sudah menjadi suami istri untuk mencari hidup rumah tangga mereka. Mohon Tuhan memberkati menyertainya. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri ibadah pemberkatan nikah pada hari ini. Sementara kami pulang teman kami masing-masing maupun lanjutkan aktivitas kami yang lain. Mohon Tuhan menolong, menyertai, memberkati kami dengan berkat-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sidang terima kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat Tuhan. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan dari Allah Roh Kudus, memberkati setiap ya sampai kerja. Trong saya sedang pembangunan tahun tahun lima tahun. Saya ingin ceritakan ya. Amin. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna.